Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di Maskur Channel. Dan kali ini saya berada di sebuah tempat yang ini tempatnya sudah tidak asing ya bagi saya dan tim. Karena dulu kita sudah pernah ke sini, tetapi kita di versi siangnya ya teman-teman. Jadi kita kembali lagi di Jiwangga Resto. Tapi kali ini kita mencoba di versi malam, karena kemarin mungkin teman-teman banyak yang meninggalkan komen ya, minta kalau malam seperti apa. Dan kalau di video sebelumnya kita mungkin mengeksplor keindahan tempat ini, kalau untuk yang versi sekarang, versi malam ini, kita menujunya ke mistisnya tempat ini ya teman-teman. Jadi nanti saya akan ceritakan semuanya di dalam apa yang saya lihat, dan kita eksplor tempat-tempatnya juga kalau view malam seperti apa. Dan mungkin sedikit cerita tadi perjalanan kita ya, perubahannya kita di sini sudah terakhir itu 2 atau 3 bulan yang lalu itu. Untuk ini rumput-rumput itu sudah semakin tinggi ya, karena memang sudah tidak terjamah orang dan tidak ada yang mengurus bangunan ini juga. Dan ternyata ini teman-teman, untuk malam itu dari awal masuk itu ternyata, jadi ini sebenarnya ini saya ada di depan gerbang, seperti kalau bisa dikatakan untuk keraton atau kerajaan, yaitu kita berada di gerbang. Dan depan gerbang itu banyak ini aktivitas kayak kalau pasar bisa dikatakan seperti itu ya. Soalnya banyak sekali yang ini di depan, kayak kalau kerajaan atau istana itu depannya banyak lalu lalang gitu, karena memang tempatnya juga di tengah hutan ya, soalnya banyak sekali. Dan dari awal masuk ke sini pun pohon itu banyak sekali yang mendominasi sosok, saya bilang Mbak Kun lagi ya, soalnya putih-putih semua. Dan itu dari awal sampai di depan bangunan pun banyak sekali, kiri jalan, kanan jalan itu di pohon-pohonnya yang tinggi itu banyak sekali. Dan ternyata sampai depan kita parkir tadi terlihat kalau ini gerbang ya. Dan ini saya belakang saya sudah ditunggu untuk kita masuk ke dalam. Dan ini teman-teman, kita tepat ya ini di mau jam 12 malam ini. Nanti kita langsung masuk aja, saya ceritakan semuanya nanti di dalam. Oke teman-teman, langsung aja ikuti saya ya. Beliau menceritakan ya ini
ternyata semua yang di sini itu tidak hanya jadi setelah ini terbengkalai dan tidak dipakai, itu sebenarnya sosok itu banyak yang dari luar ke sini, tapi beliau juga menceritakan ternyata tempat ini ada yang dari luar itu dibawa, emang dibawa untuk ke sini, karena ya bagi saya tuh biasa ya, untuk bangunan-bangunan memang harus ada ininya, penunggu dan sebagainya ya. Tapi untuk keseluruhan sih masih welcome semua ya, terutama beliau ini. Beliau tidak mau disebutkan namanya siapa, yang jelas ini kita nanti akan dipandu ya, untuk bisa dikatakan untuk tur ke sini ya. Kita coba lihat ya, ini pendoponya teman-teman, di versi siang kemarin bagus sekali ya. Ini karena tempatnya juga bisa dikatakan butuh dana banyak sekali. 15 M itu menurut saya bukan nominal yang sedikit ya. Ini kayunya jadi semua dan ukir-ukir semua teman-teman. Dan ini beda sama tempat lain yang kami kunjungi ya. Kalau di sini tuh hawanya tenang, dingin. Beda sama kalau yang di bangunan terbengkalai itu kita banyak yang pro merasakan ada yang dingin, ada yang panas. Kalau di sini tuh stabil hawanya, karena sebenarnya positif di sini ya. Ya, oke teman-teman, ini saya ngikutin ini aja ya, beliau aja ya mau kemana kita mengeksplor ruangannya. Dan ini, oh ya, kita diarahkan ke kasir. Oke teman-teman, kita ke kasirnya ya. Dan ini dulu waktu kesini ini masih enak ini dilewati, tapi sekarang udah tinggi sekali nih. Oke teman-teman, nih di sini seperti yang kemarin ya, masih ada ini buku menunya masih di sini. Ini kunci motor juga ini mah ada di sini. Ini juga ada patungnya ini teman-teman. Nah, coba fokuskan ke mata itu yang cewek ya. Itu kalau dilihat seperti mengarah ke kiri, tapi kadang ke kanan juga. Tuh, fokus di situ. Dan bisa dilihat ya teman-teman, dan beliau cerita ada ini, ada yang kesini itu nih, bisa dilihat bekas dupa dan sebagainya ini. Jadi mungkin orang itu mengira di sini tempatnya untuk mencari sesuatu ya, karena mungkin terbengkalai ya. Walaupun beliau bilang kalau untuk apa sih gitu, maksudnya kesini itu untuk apa kalau untuk mencari seperti itu ya, karena beliau pun tidak akan mengasih itu ya apa yang dia inginkan. Tapi mungkin ya beda orang ya, beda ini teman-teman. Masih sama seperti saya dulu kesini ya, masih ada patungnya dan
Ini teman-teman buktinya ya. Nih bisa saya nih untuk ada orang ke sini, beliau juga cerita seperti itu tadi, dan ini ternyata benar di sini ada. Masih seperti ini. Oke, kita ini saya ikuti langkah aja ya, kita coba ke sana lagi. Nah, oke, ini diarahkan ke sini teman-teman. Oke, kita langsung coba masuk ya, ini beliau di sini. Nah, ini tempat untuk makan juga ya. Nah, di atas ini tuh banyak menu sebenarnya ini. Jadi ada di atas, di bawah, ya seperti itulah bangunan di dalam ini, seperti kerajaan dan itu keraton-keraton seperti itu. Ini sudah seperti ini ya. Ini sekali ini karena udah tidak terurus ya. Ya, oke, ini kita jarakkan lagi. Kita masuk lebih dalam lagi nih. Keliling kita banyak sekali nih sebenarnya. Dan di setiap tempat itu berbeda-beda ya auranya. Ini juga di sini seperti kemarin yang saya review ya, banyak patung. Dan ini dapur. Dan ini teman-teman, ternyata tuh ini depan saya ini pohon beringin ini sudah tinggi sekali, dan masih sama ternyata di dalam pun sosok Mbak Kunya masih banyak ini. Ada yang di balik itu, di balik pohon itu yang itu tinggi sekali, menatap tajam ya di sini. Tapi kita ya nggak apa-apa, soalnya kita di sini sudah izin ya, tadi sudah masuk. Ya. Oke, kita menuju ke sana lagi nih. Sambil ini ya teman-teman, saya ini aja jadi apa yang beliau katakan, kita kemana. Oh ini, oke, ini teman-teman yang kemarin juga. Nah, ini yang kemarin kita kesini, yang saya bilang candi atau apa itu, ternyata ini penjelasan beliau teman-teman. Jadi yang saya katakan di pendopo tadi, untuk tidak hanya makhluknya itu yang dari luar ke sini, yang di bawah juga itu ini, karena ini emang untuk khusus ya. Ini bisa dilihat ya di pagar, dan ini ada bekas dupa juga ya. Jadi memang bangunannya itu candi tapi kecil ya. Ada itu tampah untuk tempat bunga ya.
diarahkan lagi nih. Ya kita enak ini malam ya ternyata, soalnya kita seperti tur itu, jadi cuma diarahkan aja kemana, dan cerita-ceritanya tinggal ini menyampaikan aja. Nih teman-teman, ini ada untuk mainan anak-anak ini. Anak kecil banyak ini, itu bisa lebih kesorot ya itu. Jadi ini ya ini kalau angin kan mungkin goyang-goyang gini, ini getaran, bisa dilihat ini, karena ini untuk mainan ini. Oke, nggak apa-apa ya. Ya udah ke sana, beliau itu udah menunggu, yuk kita ke bawah. Masih ke bawah lagi teman-teman. Ini udah pada jatuh ini karena udah lama ya nggak urus. Nah oke teman-teman, ini saya dapat cerita lagi ya dari beliau ya. Di selain yang candi kecil, untuk itu juga ya ritual ya, itu di sini juga ini. Oke, tetap karena beliau masuk nggak apa-apa. Oke, lebih dekat ke sini. Nah, ini tadi nggak kelihatan ya di sana, tapi setelah beliau cerita dan memang benar ini bisa didekatkan. Nah, ya teman-teman, ini bekas dupa juga ini. Jadi untuk ritual juga di sini. Gambaran ini saya dapat visual sedikit ya. Jadi ini tempat ini iya. Jadi nah ini saya visualkan ya teman-teman. Jadi ini gini, nah bersih lagi. Nah seperti ini. Jadi ini untuk tempat duduk kalau ritual nih, dan ini dupanya di sini. Nah gambarannya seperti itu. Dia mengatakan ya oke. Kita kesana lagi. Saya pribadi sih ini berkali-kali ya menyayangkan kalau tempat ini seperti ini ya, terbengkalai, dan ya bagus sekali itu kalau itu bisa mungkin teman-teman lihat lagi di view siangnya ya. Dan ini kita masuk ke yang dulu pernah ke sini ya. Nah di sini ini jadi ada penjagaan lagi ya. Mungkin dibagi untuk dua. Jadi di depan dan ini yang jadi ini dari belakang kita, karena depan ini belakangnya, penjaganya di sini. Mungkin gambarnya sedikit untuk teman-teman ya. Ya seperti itu kerajaan itu ada bawa buka tongkat seperti ini tombak di sebelah sini. Dan ini khasnya untuk Majapahit ya. Saya pernah ke Mojokerto, itu di situs Majapahit itu emang ini kalau untuk gapura itu ada ornamen ini. Jadi ini untuk kalau Jawa dan itu
seperti gua rapala atau gupala itu ya, tapi kalau untuk Majapahit itu ini seperti ini. Jadi sosok dua penjaga untuk ini pintu. Oke teman-teman, kita masuk aja yuk. Nah ini yang siang itu yang saya bilang kalau ada tugu seperti tugu itu ya, kita siang tidak ada ini. Saya bilang kalau ini nggak tahu untuk apa, dan alhamdulillah sekarang sudah pertanyaan-pertanyaan saya tuh udah banyak yang ini terjawab ya sekarang. Ini masih sama juga teman-teman, untuk ritual lagi juga. Kalau di dua tempat tadi kasir dan sebelumnya itu dupa, kalau ini tempatnya ya. Jadi untuk ini tatakan, kalau di sini kemenyan ini, untuk ini juga ya. Wanita sosoknya, dan ini rambutnya nggak lore tapi kayak digulung itu. Oke, ini kita sana lagi. Dan di sini ya, ini nyaman, sunyi, dan nggak ada hawa panas sih, dingin. Ini yang saya sebutkan itu waktu siang ya, ini buah mojo ini pohon mojo ya, karena asal mula Majapahit itu ini dari ini. Nah, dan buah mojo ini emang kalau dibuka dan nyicipin itu pahit sekali. Jadi Majapahit itu dari sini. Oke, kita diarahkan ke sini. Ayo teman-teman. Oh ini saya hampir lupa ya. Ini kita coba ke rumah merah ini teman-teman. Ini setiap mau masuk ada ini gapura ya. Nah, ini Majapahit. Bisa dilihat ya itu teman-teman, kenapa kemarin alasan saya nggak berani masuk, dan ini atapnya sudah bener runtuh gini. Dan itu sebenarnya di atas itu banyak sekali ya sosok yang duduk, dan tapi beliau cuma ya ini aktivitas malam biasa ya. Ya gambaran untuk kita sih, kalau manusia siang kita aktivitas bekerja, mungkin malam untuk tidur, dan kebalikan ya sama kalau untuk makhluk ini ya, makhluk astral beda, kebalikan sama kita. Jadi mulai pada aktivitas, dan ini udah hampir jam 1-an ya, setengah 1-an, dan memang baru aktivitasnya ini. Oke, balik aja yuk. Masih ada beberapa tempat sih di sana. Dan uniknya sini tuh dari itu sih, kita yang kesini tuh emang beliau itu welcome. Jadi senang sih kesini, soalnya
Saya pribadi ya itu bisa nostalgia ke kerajaan seperti Majapahit ya, karena saya sendiri pribadi ya cerita untuk saya dan kakak saya itu, jadi bapak dari Mataram dan ibu itu ada di Majapahit. Jadi saya senang kalau tempat seperti ini dan buat mojo. Kita lanjut lagi. Ini tadi yang rumah merah tadi, jadi jalannya ini sebelahan sampingan sama ini rumah merah yang kita tidak bisa akses masuk ya karena udah rubuh itu atapnya. Sangat lebat sekali ya. Bisa dilihat nih, sudah sangat lebat. Ini juga bisa dilihat ya, setiap ini dapura atau tugu ini apa tempat masuk itu pasti ada penjaganya. Ciri khas untuk bangunan Majapahit yang ada di Mojokerto Trawulan tuh sama seperti ini, konsepnya seperti ini. Oke, kita ke sana ya. Ini juga bisa dilihat ya teman-teman. Oke, kita ke atas lagi. Tuh, akses untuk ke sana yang saya ini kemarin pas waktu siang untuk ornamen dan ini ornamen Trisula juga wayang-wayang itu udah ini semaknya udah rimbun sekali, udah lebat ini aksesnya ke sana. Beda sama pas kita siang itu. Ya kita oke, enggak ke sana ya ini karena kita ikut ini aja beliau. Oke, ke atas lagi teman-teman. Ada dicot ini nanti enggak keinjek. Kita kembali lagi nih seperti yang kemarin siang ke pendopo lagi. Oke, dan beliau mengatakan itu ya kita udah berputar ke bangunan ini ya, dan udah banyak sekali yang ini dijelaskan sama beliau yang saya siang itu. Seperti yang bisa dilihat ya, mungkin teman-teman membandingkan untuk lihat ke yang versi siang itu, saya banyak sekali tuh yang ini untuk apa saya nggak tahu, seperti candinya untuk apa. Dan ini saya malah nggak walaupun siang itu saya malah nggak nges kalau banyak ini seperti dupa dan lainnya seperti itu, tapi malam malah saya banyak dapat jawaban dari beliau. Dan alhamdulillah sangat welcome sekali, saya senang sekali di sini ya. View-nya bagus dan sosok yang di sini pun juga ini welcome ya. Oke, mungkin itu ya yang disampaikan beliau. Monggo silahkan beliau ngendikan begitu ya, kalau mau ini mengambil apa. Menurut saya lebih ini sih enak malam karena bisa menjelaskan yang saya nggak tahu tadi ya. Dan perbedaan sama yang dulu sih, kalau saya cuma diakses ya, karena ya memang saya sendiri juga ini lama nggak dirawat dan nggak ada yang merawat ya, soalnya untuk ini tanaman dan juga seperti pohon-pohonnya itu udah lebat, udah ya seperti ya udah nggak terawat sekali ya.
Dan ini pesan terakhir ya, untuk ya semuanya ya, beliau tadi juga ini untuk tolong disampaikan ya, kalau tempat ini jangan disalahgunakan untuk yang tadi saya review pertama ya, untuk disalahgunakan untuk meminta ini itu, dan juga untuk yang lain maksudnya ini untuk misal untuk asusila dan sebagainya ya, karena beliau sangat ini tadi bilang sih yang seperti itu nanti akan ya ada ini ya, tindakan ya dari beliau ya, karena tempat ini sebenarnya bagus dan nyaman, tapi jangan disalahgunakan, beliau tadi bilangnya seperti itu. Oke ya teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan dan explore lagi, yang mungkin teman-teman kemarin penasaran untuk versi malam Juanda itu seperti apa. Nah, ini saya sudah kesini versi malam, dan saya pun ini sangat lebih senang malam ternyata teman-teman ya. Aktivitas banyak sekali, tapi ini sih beliau welcome, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang usil dan sebagainya ya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja ya. Terima kasih sudah menonton video-video saya. Terima kasih juga yang sudah subscribe, dan tolong untuk share sebanyak-banyaknya ya teman-teman, karena saya dan tim semakin semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan ikuti Maskur Channel terus. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.